Ikan arwanaku sendirian dan kesepian, tidak punya teman, apalagi pasangan. Jomblo kayak kamu. Aku mau kasih teman, takut malah pada berantem. Aku jadi pusing, jadi dilema. Gimana ya solusinya? Nah, solusinya ada di video ini teman-teman. Simak terus ya sampai habis video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Bertemu lagi dengan saya, Mas Al. Dalam sebuah akuarium, biasanya ada ikan utama dan juga ikan pelengkap. Ikan pelengkap ini biasa kita sebut dengan istilah tengmet. Ikan tengmet mempunyai beberapa manfaat, teman-teman. Di antaranya untuk memperkaya keanekaragaman hayati yang ada di dalam akuarium. Juga dapat berfungsi untuk menambah warna-warni di dalam sebuah akuarium sehingga akuarium lebih tampak, menarik dan cantik. Kemudian tengmet juga berfungsi untuk membersihkan sisa-sisa makanan ikan utama dan lumut ataupun alga yang menempel pada kaca akuarium. Kemudian sebagian tengmet juga berfungsi untuk menjadikan ikan utama itu semakin aktif. Seperti itu ya teman-teman. Dalam memilih ikan pelengkap ataupun tengmet untuk arwana, tidak boleh sembarangan teman-teman. Kita harus memperhatikan ukuran, jenis dan juga karakter dari ikan pelengkap tersebut. Jangan sampai ikan utama kita malah dihajar atau mungkin dimakan sama ikan yang seharusnya hanya sebagai pelengkap dalam sebuah akuarium. Nah, pada video kali ini kita akan membahas beberapa jenis ikan yang cocok untuk dijadikan sebagai ikan pelengkap ataupun tengmet untuk arwana kesayangan Anda. Selamat menyaksikan. Ikan sapu-sapu atau pleko. Ikan sapu-sapu ini seringkali dijadikan tengmet dengan tujuan untuk membersihkan kaca yang berkerak ataupun berlumut dengan sangat efektif sekali. Ini semua disebabkan bentuk mulut dari ikan sapu-sapu yang seperti sudah didesain untuk membersihkan kaca akuarium. Harga ikan ini lumayan murah, mulai dari Rp5.000 saja Anda sudah dapat membawa pulang ikan ini. Ikan sapu-sapu memiliki warna hitam dan abu-abu yang sangat dominan. Namun, tahukah Anda bahwa ikan sapu-sapu atau ikan pleko ini memiliki varian yang warna dan coraknya sangat cantik dan beragam? Tapi sangat sulit sekali didapatkan di pasaran Indonesia. Di Indonesia kita hanya bisa mendapatkan ikan sapu-sapu yang berwarna abu-abu kehitaman atau sapu-sapu albino. Ikan yang termasuk pemakan segala ini alias omnivora dapat tumbuh hingga 60 cm. Ikan kaviat. Ikan kaviat masih satu kerabat dengan ikan mas. Ikan ini berbentuk bundar telur yang memanjang dan agak sedikit pipih dengan moncong yang agak menumpul. Ukuran sisiknya berbentuk agak besar berwarna putih perak keemasan, sedangkan siripnya berwarna dominan kemerahan. Ikan kaviat memiliki beberapa fungsi dalam sebuah akuarium seperti sebagai perangsang agar ikan utama lebih aktif, dan juga ikan ini dapat membantu membersihkan sisa makanan ataupun sebagai pembersih lumut yang menempel pada kaca akuarium.
Inilah sebabnya ikan ini sering dijadikan pilihan untuk menemani ikan favorit di rumah. Ikan kaviat banyak ditemukan di toko-toko akuarium dengan ukuran 10-15 cm dengan harga mulai Rp10.000. Ikan kaviat dapat tumbuh hingga 25 cm. Ikan red parrot. Ikan red parrot termasuk ke dalam jenis cichlid. Mereka adalah hasil persilangan dari dua jenis cichlid Amerika Tengah, yaitu red-head cichlid dan Midas cichlid. Ikan ini berbentuk bulat, sirip besar, mata besar, dan mulut seperti paruh burung parrot. Karena itu ikan ini dinamakan dengan ikan red parrot. Mereka adalah ikan yang cantik dengan warna orange kemerahan yang cerah. Gaya renang yang khas sangat cocok untuk jadi pelengkap koleksi ikan di akuarium Anda. Ikan parrot dapat tumbuh hingga 20 cm. Ikan Datsnoid. Ikan ini biasa disebut juga dengan tiger fish. Hal ini karena mereka memiliki pola mirip harimau di tubuhnya, serta kepiawaian dalam menguntit mangsanya dengan cara yang sama seperti harimau. Ada beberapa jenis varian ikan Dats, di antara lain yang terkenal adalah Dats Borneo ataupun Kalimantan dan juga Dats Sumatera. Ikan Dats memiliki warna yang sama di sepanjang hidupnya. Mereka tidak mengalami mutasi warna seperti pada umumnya ikan hias yang lain. Ikan ini juga tidak bersifat kanibal. Mereka tidak akan memakan Dats yang lebih kecil kecuali tidak sengaja. Ikan Dats memiliki rentang hidup yang panjang hingga 10-15 tahun dan kebanyakan dapat tumbuh hingga 45 cm. Harga ikan Dats lumayan mahal. Untuk ukuran baby saja bisa mencapai harga Rp200.000 untuk ukuran sekitar 10 cm. Ikan palmas. Ikan palmas adalah ikan air tawar yang berasal dari perairan Afrika. Namun kini keberadaannya sudah bisa dibudidayakan secara lokal. Ikan ini termasuk ikan dasar yang memiliki gerakan anggun dan karakter yang kalem. Walau begitu, ikan ini termasuk ikan predator. Ikan yang sudah ada sejak zaman purba ini seringkali disebut dengan sebutan naga air. Hal ini karena ikan palmas memiliki sirip atas berduri yang tajam. Apalagi saat berenang, ikan ini mirip sekali dengan seekor naga dalam cerita dongeng. Ikan palmas memiliki tubuh yang memanjang dan dapat tumbuh hingga 60 cm. Gurame Padang. Berbeda dengan gurame biasa yang dijadikan konsumsi, gurame Padang atau gurame albino seringkali dijadikan sebagai ikan hias pelengkap ataupun tankmate di akuarium kesayangan. Selain warna albinonya yang cantik, ikan ini juga memiliki jendolan ataupun jenong di kepala seperti ikan lohan. Ikan ini dapat menambah kecantikan dan keanekaragaman ikan pada akuarium di rumah. Ikan gurame ini banyak ditemukan di sungai-sungai di daerah Sumatera Barat, khususnya daerah Padang. Dan biasanya ikan ini paling banyak ditemukan di sungai-sungai berbatuan dan berair jernih. Harga ikan tankmate ini lumayan murah, hanya sekitar Rp30.000 untuk ukuran 10 cm. Ikan gurame Padang ataupun gurame merah dapat tumbuh hingga 30 cm. Ikan belida. Ikan belida memiliki banyak jenis varian yang ada di dunia.
Ada jenis yang untuk dikonsumsi, dijadikan ikan hias, bahkan ada pula jenis belida yang dilindungi. Nah, karena itu sebelum teman-teman memutuskan untuk beli dan pelihara ikan belida, alangkah baiknya teman-teman cari tahu dulu jenis ikan belida tersebut. Ikan belida memiliki bentuk tubuh memanjang yang mirip dengan bentuk pisau ataupun lidah. Ikan belida yang biasanya dijadikan ikan hias umumnya dari jenis belida Afrika dan belida Bangkok. Sebagai ikan yang awalnya sebagai ikan konsumsi, ikan ini dapat tumbuh hingga 90 cm. Ikan CHF. Ikan Chinese Hagfish atau biasa disingkat CHF adalah merupakan ikan dasar yang berasal dari China. Ikan ini memiliki bentuk yang unik dengan sirip atas yang tinggi. Jelas penamaan ikan ini diambil dari negara asal dan juga bentuk tubuh. Dari segi warna, ikan CHF ini punya tubuh berwarna coklat dengan 3 pita miring yang berwarna gelap. Ikan ini dapat dikatakan ikan jumbo karena panjang tubuhnya bisa mencapai 1,3 meter. Ikan Faifeng. Jika Anda berpikir ikan sapu-sapu adalah ikan terbaik untuk bersih-bersih akuarium, nampaknya Anda belum mengenal ikan ini. Ini adalah ikan Faifeng. Ikan Faifeng biasa juga disebut American Flagtail karena ikan ini berasal dari benua Amerika dan ekornya membentuk pola seperti bendera. Ikan ini sangat efektif untuk membersihkan sisa-sisa makanan dan juga lumut yang menempel pada kaca. Bahkan, ikan ini diklaim lebih hebat dari sapu-sapu. Selain itu juga, bentuk warna dan corak pada ekornya yang cantik menjadikan ikan ini jauh lebih mempesona dibandingkan sapu-sapu. Ikan Faifeng memiliki 2 varian, yaitu red dan yellow. Yang membedakannya adalah warna dominan pada sirip perut dan ekornya. Ikan cantik dan anggun ini termasuk ikan tengmet mewah dengan harga yang lumayan mahal dari 200.000 hingga 2 juta rupiah. Ikan ini dapat tumbuh hingga 50 cm. Ikan pari air tawar. Banyak yang menyangka kalau ikan pari hanya ada di lautan, tapi ternyata beberapa spesies ikan pari ada yang hidup di air tawar. Mereka hidup di perairan sungai tropis dan subtropis di bagian Amerika Selatan mulai dari Karibia sampai Argentina. Beberapa spesies pari air tawar yang populer antara lain yaitu pari motoro, black diamond, pari galaksi, dan lain-lain. Ikan pari air tawar atau disebut dengan bahasa Inggrisnya freshwater stingray ini sangatlah populer baru-baru ini dan dijadikan sebagai ikan hias yang menempati dasar akuarium untuk menemani ikan kesayangan. Ikan pari terlihat unik dengan gaya renang seperti burung yang sedang terbang. Belum lagi motif dan warnanya yang menjadikan ikan ini termasuk tengmet yang mewah dengan harga yang fantastis. Untuk ukuran baby saja sudah mencapai harga 1 juta rupiah bahkan lebih. Ikan pari air tawar dapat tumbuh dengan diameter badan 31 cm. Nah, itu dia tadi ikan ini yang biasanya dijadikan sebagai ikan pelengkap ikan arwana. Dari sekian banyak ikan tengmet tersebut, jenis ikan apa yang menjadi favorit teman-teman? Tulis komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.